Oke, kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, pimpin kami dalam seluruh kemuliaan anak-Mu, karena kami hanya bisa melihat dengan jelas dan dengan satu wujud yang sempurna, karena Engkau sudah memberikan pengetahuan dan seluruh kehendak-Mu di dalam anak-Mu yang tunggal, sehingga kami bisa menikmatinya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah kami untuk mendapatkan satu hidup yang dikehendaki dan juga diinginkan di dalam seluruh kehidupan kami, satu perintah yang bagi kami sesuatu yang tidak mungkin bisa kami lakukan, yaitu menjadi sempurna. Tetapi kami belajar hari ini apa arti sempurna yang diinginkan oleh Tuhan, dan kami tahu betul bahwa kesempurnaan bukan milik manusia, tetapi berasal dari Allah, dari awal sampai akhirnya. Maka kami bersyukur hari ini karena kami akan mendapatkan satu kekuatan pengharapan dan keteguhan, sehingga kami tidak pernah digoyahkan dalam iman kami kepada nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah kesempurnaan kami, tujuan akhir, dan dialah yang mengatakan sudah selesai, sudah sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan Tuhan pimpin kami dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Yuk kita baca ayat Matius pasal 5 ya. Nah, secara konteksnya masuk Matius pasal 5 itu adalah khotbah di bukit dan kita sudah pernah membahas ini secara serial ya. Nah, hari ini ada hal yang khusus tentang sempurna karena beberapa hal yang saya terima dari ini orang-orang yang mungkin ada WA dan beberapa keraguan gitu ya. Mempertanyakan, juga ada murid-murid saya juga tentang sempurna. Eh, Apakah itu sempurna itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sesuatu yang hanya menjadi angan-angan, atau mengapa Tuhan Yesus kok memerintahkan kita hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Nah, ini kalimat yang mungkin ada sesuatu yang sulit didamaikan ya. Sempurna saya dan sempurna dari Allah. Allah itu pasti sempurna, ya, karena Allah. Tapi kita kan bukan Allah, kita nggak akan sempurna. Nah, karena Allah menjadi manusia dan dia sempurna dalam kemanusiaannya, dan dia menjadi Kristus yang em, berinkarnasi itu. Dari sanalah kita bisa mendapatkan kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu berasal dari Allah yang mau mengambil ketidaksempurnaan kita. Nah, itu tonggaknya ya sejarah kita sebagai orang Kristen itu, karena kita cacat, karena kita sudah hancur, karena kita sudah bangkrut dan juga sudah mati dalam kehidupan kita rohani. Nah, itu diambil. Jadi kematian kita, kehilangan kemuliaan kita itu diambil melalui ketidakberdosaan, kesempurnaan dan ketaatan Kristus dalam penderitaannya, mati kayu salib sampai bangkit. Nah, itu titik poin pentingnya. Tanpa itu, maka tidak ada orang yang bisa sempurna. Jadi siapa yang sempurna? Yang percaya pada Kristus. Yang percaya pada kesempurnaan Kristus. Yang menyempurnakan seluruh ketidaksempurnaan dia dan kemudian diproses menjadi sempurna. Nah, kita baca ini ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menyempurnakannya, Menggenapi. menggenapinya. Jadi ini penting sekali ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang ada di dalam seluruh perintah Tuhan Yesus, banyak orang mengatakan bahwa hukum Taurat itu sudah selesai. Hukum Taurat itu sudah nggak perlu dipakai lagi. Perjanjian Lama itu nggak perlu dikhotbahkan lagi. Atau yang disebut sebagai orang-orang yang menggantikan eh, Israel dengan ya gereja gitu ya, dan tidak ada kaitannya. Itu salah ya. Nah, gereja dengan kita itu sama, gereja dengan Israel itu sama, dan satu kebangsaan baru di dalam Kristus. Dari tubuh Kristus, manusia Kristus itu jadi bangsa yang baru nanti yang akan eh, terdiri dari bangsa-bangsa yang luar biasa itu di dalam
karya Kristus. Dan Roh Kuduslah yang mengumpulkan, Roh Kuduslah yang menyatukan dan yang membentuk kebangsaan baru, kebangsaan kekal, kebangsaan di dalam ketuhanan dan juga di dalam kemanusiaan Kristus itu akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi dikatakan di sini, Tuhan Yesus menjelaskan dia tidak membatalkan, tidak juga meniadakan hukum Taurat dalam arti apa? Saudara, seluruh kehendak Allah dalam hukum Taurat itu tidak akan tidak berlaku, terus berlaku. Ya, jadi jangan menyembah Allah lain. Orang-orang kita ini yang bukan orang Israel, apa boleh menyembah Allah lain? Ya nggak boleh. Nah itu berlaku. Jadi hukum ilahinya, hukum moralnya, hukum spiritualnya, itu Taurat itu tidak ditiadakan, tidak dibatalkan. Nah, yang dibatalkan apa? Bagaimana kamu melakukannya? Bukan berdasarkan apa yang kamu lakukan, karena kamu nggak bisa melakukan, karena kamu nggak bisa sempurna, karena kamu tidak akan bisa menaatinya. Jadi hukumnya itu tuntutannya sempurna. Nah, karena kamu nggak bisa melakukan sempurna, maka tidak ada orang yang bisa melakukan menggenapi Taurat itu dengan ketaatan dan perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baik kita, ketaatan kita, kita kemudian bisa apa baik dengan orang, kita bisa memaafkan orang, kita bisa mengampuni orang. Saudara, itu tidak akan membuat Taurat itu sempurna, tidak akan membuat kita diselamatkan, tidak akan bisa membuat kita kelakuan kita itu sempurna di situ. Jadi yang menyempurnakan siapa? Nah, harus ada yang bisa menggenapi Taurat ini. Nah, Tuhan Yesuslah mengatakan, aku yang sudah menyempurnakan, aku yang sudah menyelesaikannya, aku sudah melengkapi Taurat, dan apa ya pelengkapannya itu? Bukan seperti kehidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, Tuhan Yesus katakan ini. Jadi di sini kita melihat bahwa hukum Taurat itu sempurna, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, dikatakan oleh Mazmur Daud kan. Dan apapun yang kita taati, di situ kita mendapatkan berkat berkelimpahan. Tangan kiri, tangan kanan kita akan diberkati oleh Tuhan, dimakmurkan oleh Tuhan. Keadilan dan seluruh daripada hidup kita akan menjadi orang-orang berkelimpahan. Itu di situ ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ada yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Apa yang ditentang? Yaitu menggenapi, menyempurnakan dengan cara-cara secara manusia, secara ritual, dan secara perbuatan-perbuatan agama. Nah, itu tidak akan bisa menggenapinya. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Terus fungsi Taurat itu apa, Pak? Fungsi Taurat adalah memberitahu manusia bahwa kamu tidak sempurna. Kamu orang berdosa. Kamu tidak mungkin menyelamatkan diri. Kamu harus ikut Taurat supaya kamu dipimpin kepada satu pengorbanan. Anak domba yang dikorbankan dan itu sebagai ganti atas dosa kita. Itu Taurat fungsinya adalah membawa kita harus mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, yang tidak ada kesalahannya, dan dialah yang akan menggenapi Taurat kita. Jadi perjanjian lama sebenarnya dengan perjanjian baru sama persis. Kesempurnaannya di mana? Harus ada binatang yang dipersembahkan. Jadi bukan kita yang melakukan kemudian kita yang dipersembahkan gitu, bukan. Nah, kita melakukan itu, semakin kita melakukan, kita semakin tahu bahwa kita adalah tidak sempurna. Nah, di dalam pengertian, waktu seseorang menerima kesempurnaan Tuhan, dan dia tahu dia tidak sempurna, dan tidak mungkin sempurna. Nah, itulah yang disebut sebagai satu kekuatan pencelikan akan seluruh pertobatan dan iman kita menuju kepada Kristus yang sempurna. Jadi iman inilah yang mengatakan saya tidak sempurna, saya tidak mungkin menggenapi apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan saya tidak mungkin bisa memenuhi seluruh daripada hukum Tuhan. Maka di situ saya adalah orang yang harus ditolong, saya harus diselamatkan. Jadi Taurat itu menunjukkan kepada bahwa kamu harus diselamatkan, kamu tidak sempurna. Jadi fungsi Taurat menunjukkan tidak ada orang baik, tidak ada orang benar, tidak ada orang mencari Allah, dan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita, bagaimana kita sempurna? Kita aja tidak bisa melakukan yang baik karena kita di dalam pelanggaran akan Allah. Apalagi kita bisa melakukan sesuatu yang betul-betul diinginkan oleh Allah, yang sempurna itu.
Ya, dikatakan jelas ya. Jadi aku datang bukan untuk meniadakan, nggak akan ditiadakan. Ada itu Taurat. Jadi bukan dihapus Taurat itu. Tanda petik dibatalkan apanya yang dibatalkan, tetapi disempurnakan. Jadi seluruh kelakuan-kelakuan kita yang disalahgunakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, semua tokoh-tokoh itu semuanya bahwa oh kamu harus berpuasa supaya kamu dapatkan keselamatan, kamu harus berbuat baik supaya Tuhan itu senang dengan kamu. Nah, saudara, itu semua adalah bukan menunjukkan supaya saya bisa menentukan saya diselamatkan atau tidak, tapi menunjukkan bahwa semakin saya berbuat baik, saya semakin tahu bahwa itu tidak menyelamatkan saya. Jadi semakin saya taat itu, semakin saya rajin ke gereja, saudara, itu menunjukkan bukan, wah berarti saya itu lebih layak dari orang lain. Bukan, menunjukkan semakin mengerti bahwa sebenarnya kita ini nggak layak. Jadi dalam seluruh pelayanan, orang yang paling paling suci pun, contoh gitu ya, seorang hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun, yang berkhotbah yang dikagumi orang, itu pun tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Dan bisa kemudian Tuhan menyelamatkan orang itu karena perbuatannya, karena khotbahnya, karena pelayanannya. Bukan, Ustaz. Tapi dia harus melihat pada Kristus. Nah, inilah yang menjadi berat. Kenapa berat? Karena kita sudah terpancing dengan apa? Dengan keagamaannya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa itu? Selalu kita melihat bahwa oh ada orang yang bisa ini, bisa puasa, oh bisa melakukan ini, dan kita anggap bahwa orang itu berarti lebih kudus dari saya, lebih suci dari saya, lebih sempurna dari saya, maka orang itu ya pasti dia diselamatkan. Oh, dia seorang pendeta, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pemimpin gereja. Dan kemudian kita membuat satu konsep keagamaan Yahudi, keagamaan Tauratisme, kemudian keagamaan yang kemudian saudara itu menilai bahwa sempurnanya itu ya harus seperti itu. Nah, itu yang ditentang oleh Tuhan. Dan saya berkali-kali menyampaikan khotbah dan ada yang juga eh, menanyakan itu ya di dalam beberapa tayangan di YouTube itu. Loh, terus ditanya gini, "Loh, kalau nggak seperti itu, loh, kalau bukan diri kita yang menentukan, terus siapa yang menentukan?" Gitu. Nah, mereka tanya gitu. Kalau anugerah Tuhan, terus tanggung jawab kita di mana? Gitu. Jadi, mereka memisahkan tanggung jawab anugerah dengan kebebasan kita itu dipisahkan dari anugerah. Padahal anugerah itulah yang melahirkan tanggung jawab, anugerah itulah yang menghidupkan kebebasan kita di dalam kebenaran. Jadi tanpa anugerah ini, tanpa kasih Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, nggak ada satupun orang yang bisa diselamatkan. Karena inti kerajaan adalah bukan penyembahan, tetapi kemurahan. Jadi bukan bukan kita memberikan persembahan, bukan cara-cara kita menyembah gitu kan. Tetapi apa itu? Karena Allah bermurah hati. Jadi inti daripada seluruh Taurat itu apa? Kasih Allah. Kasih kepada siapa? Kepada orang-orang berdosa yang memuji Allah. Itulah kasih yang sempurna. Ya. Oke, kita lihat ini. Dikatakan ya. Saya bacakan aja ya. Saya tidak membahas secara detail satu persatu ya. Tetapi kita poin tentang sempurna. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, jadi ini titik akhirnya ya. Kesempurnaan kita itu di mana? Harus selesai semua ini. Nanti di akhir zaman kita diberikan kesempurnaan yang sempurna di dalam seluruh tubuh kebangkitan kita. Nah, itu kekal itu. Ya, itu nanti terjadi pada akhir zaman. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, dikatakan ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi Taurat berlaku nggak? Harus diajarkan nggak? Oh, harus. Dan tidak mungkin gereja tidak mengajarkan Taurat. Tetapi kita jarang sekali melihat orang mengajarkan hukum Taurat. Ya, seperti gereja kita itu kan ada kateksasi kan, setiap minggu keempat gitu kan. Nah, di situ nanti ada hukum Taurat yang dibahas. Jadi selama hampir 3 bulan itu ya. Hukum pertama, hukum kedua, akan 10 hukum. Nah, itu dibahas. Terus ayat 20. Nah, ini ayat yang penting ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan, jadi pola pelayananmu, pola hidupmu
pola kamu bekerja, pola kamu melayani Tuhan, dan seluruh hidupmu. Dikatakan, jika hidup keagamaan, ya ini khususnya dalam keagamaan ya, yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana orang Farisi atau Taurat itu ritualnya, kemudian pola pelayanannya, terus kemudian bagaimana dia melaksanakan seluruh eh, apa ya disebut satu persatu, bagaimana menjalani semua daripada tuntutan Taurat itu tidak lebih benar. Dikatakan bukan lebih baik ya, bukan yang lain, tapi kata tidak lebih benar, harus dibenarkan ini. Jadi kamu nggak bisa benar ini melakukan ini. Jadi lebih benar daripada hidup keagamaan ala Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita ikut cara mereka, oh saya harus melakukan hukum Taurat, saya harus berpuasa, harus melakukan ini, ritual ini, dan saya harus bahwa kalau saya tidak melakukan ini, wah saya gagal. Nah itu adalah salah satu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Yang dia katakan binasalah kamu, celakalah kamu, jika kamu melakukan hukum Taurat dengan cara-cara seperti itu. Kamu tidak masuk kerajaan surga. Kamu dibinasakan Tuhan. Loh Pak, saya kan sudah taat, saya sudah melayani, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya sudah mengabarkan Injil, saya sudah memiliki banyak cabang gereja. Saudara, itu tidak menunjukkan kualitas rohani. Jadi saudara harus tahu jelas ini. Jadi banyaknya jemaat, terus kemudian ketaatan orang-orang di dalam pelayanan, terus ketekunan orang-orang itu semuanya dalam perbuatan pelayanannya. Saudara, itu tidak pernah menyempurnakan hidup kita. Itu yang ditentang oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mengulangi itu. Kita selalu melihat orang, oh kalau datang rajin, berarti kita tuh melihat, memandang dia, oh ini orang rohaninya menuju sempurna, lebih sempurna dari saya. Nah, itu bukan ukuran. Kesempurnaan bukan ukuran dari perbuatan ketaatan kita, tetapi dari bagaimana iman orang itu berproyeksi dan menyaksikan dan berlabuh pada Kristus sebagai kekuatan hidup dia. Jadi dia bisa jatuh bangun, oh dia bisa suatu hari mungkin tidak kelihatan di gereja selama 2 bulan. Nah, saudara, jadi kita harus hati-hati menghakimi orang ini, menilai orang. Terus kemudian dia diingatkan balik oleh Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja, dia sadar kembali, terus dia balik lagi. Kemudian dia taat gitu kan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa yang menjadikan kita mengukur orang itu bukan dari hasil perbuatan-perbuatan dia, tetapi bagaimana iman dia kepada Kristus di dalam satu perjanjian itu. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang tidak gampang menilai orang, menghakimi orang dengan apa? Dengan hanya ketaatan perbuatan dan pelayanan-pelayanan serta kita lihat sebagai bentuk dari rohani yang baik. Nah, itu oleh Tuhan Yesus kita dilarang. Karena itu adalah Toratisme. Itu adalah Farisisme. Itu adalah orang-orang yang melakukan apa ya, keagamaan yang dikecam oleh Tuhan. Nah, kita tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita menilai orang juga sama. Kalau orang tiba-tiba udah lama kemudian datang, saudara kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena dia mendapatkan kembali imannya dan dia mendapatkan kembali kekuatan dari Kristusnya. Nah, ini perjanjian ya. Jadi kita jatuh bangun bisa jatuh bangun gitu, akhirnya ditarik kembali oleh Tuhan. Nah, inilah sempurna. Sempurna itu apa? Waktu Tuhan kemudian membawa kita kembali pada jalur ketaatan kepada Kristus. Nah, itu sempurna. Ya, nanti kita akan lihat ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat yang ke-48. Saudara, ini ayat yang penting sekali ya. Perhatikan baik-baik. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Ini perintah ya. Perintah masa depan, bukan kamu sudah sempurna, bukan. Sempurna kita dikejar. Sempurna Tuhan Yesus mengejar kita. Sempurna kita adalah mengejar kesempurnaan. Kita sedang mengejar. Sempurna Kristus itu yang mengejar kita, yang menanamkan sempurna dalam diri kita. Nah, dengan kesempurnaan dan bagaimana kita ditangkap dalam kesempurnaan Kristus, di dalam kesempurnaan Kristus itulah kita menuju kepada satu janji Allah bahwa kamu haruslah sempurna. Ini perintah ya, perintah harus dilakukan. Dan dilakukan kapan itu selesai? Ya nanti akan selesai. Dan sudah diselesaikan Tuhan dan kita akan menikmati akan janji Tuhan.
Jadi bukan kita menyelesaikannya, tetapi kita mengejarnya dan menikmatinya. Kesempurnaan itu bukan sesuatu yang menyedihkan kita. Jadi waktu kita di dalam segala kondisi apapun, seorang yang beriman ya dalam kondisi apapun, dalam pertentangan apapun, dalam segala kelemahan dosanya pun, dia tetap harus bersyukur dan dia tetap mandang pada Tuhan Yesus. Nah, itu yang disenangi oleh Tuhan. Itulah sempurnanya iman kita. Kapan sempurna iman kita? Yaitu waktu saya jatuh, waktu dalam dosa semuanya, saya masih bisa dikasih Tuhan, melihat Tuhan dan Tuhan menyempurnakan saya. Itulah kesempurnaan saya. Jadi saudara, orang yang berdosa, orang Farisi dan ahli Taurat dibandingkan dengan orang kaya. Dan kemudian orang-orang yang taat di dalam Tuhan itu seperti orang eh, Matius cukai itu kan, dan berdoa kemudian dia sedih, dia menepuk dadanya. Nah, Tuhan senang dengan dia. Kenapa? Karena dia tahu diri. Tetapi Tuhan paling benci dengan orang menyombongkan diri dengan seluruh apa yang dilakukan, keagamaannya, ritualnya, pelayanannya. Sudah Tuhan mengatakan, aku jijik kepada engkau. Kenapa? Karena hatinya tidak menemukan kesempurnaan itu. Pemuda yang kaya juga sama. Oh, kamu nuntut saya apa? Hukum Taurat. Sudah saya lakukan. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya sudah melakukan, saya sudah tanda petik sempurna. Tuhan katakan, belum. Apa yang sempurna? Ikutlah aku. Bagaimana kamu ikut saya? Semua yang keagamaanmu, yang kamu lakukan itu, aku akan rontokkan. Gimana cara rontokkan? Gampang, Saudara. Jual semua keegoisanmu. Jual hartamu, jual yang mengikat kamu, tinggalkan papamu, tinggalkan mamamu, tinggalkan anakmu, tinggalkan suamimu, tinggalkan istrimu, tinggalkan semua dan kamu ikut saya. Mau nggak? Nggak bisa. Bagaimana? Saya kan, nah kamu kan tahu kamu nggak sempurna. Kan saya masih tak tanggung jawab, saya masih ada orang tua saya sakit keras. Bagaimana saya? Nah, saudara itu artinya apa? Ya kamu belum layak, kamu belum belum mau selamat. Kalau kamu tidak bisa sempurna, berarti saya kan nggak bisa. Nah, disitulah Tuhan katakan. Maka disitulah Tuhan memberitahu kita bahwa orang kaya mustahil masuk surga. Seperti onta masuk lubang jarum. Artinya apa? Hanya dengan kekuatan anugerah Allah kamu bisa diselamatkan, disempurnakan. Bukan karena kamu, bukan karena alasan-alasan. Nah, di sini jelas sekali. Jadi kita lihat di sini jelas sekali apa? Bahwa ada satu kebenaran yang Tuhan paparkan kepada kita, yang Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kebenaran itu, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, kebenaran itu adalah kebenaran yang betul-betul seolah-olah dalam pikiran kita, kita kan nggak benar, kita kan nggak sempurna, kita kan tidak bisa melakukan itu. Terus kita melihat pada Kristus. Nah, dia melakukan bagi saya. Dia yang menyempurnakan saya. Jadi dalam segala kelemahan saya, kita diangkat kemudian kita dibentuk oleh Tuhan dan kita tahu bahwa kata sempurna, teleios, ya teleios itu, saudara itu adalah kata yang bukan our stance, bukan sekali kemudian selesai, bukan saudara. Saya diselamatkan, penebusan Kristus, ketaatan Kristus itu bentuknya our stance. Sekali taat, sekali selamat, sekali berkorban, sekali menebus, itu tidak terulang dan sekali sempurna. Nah, itu adalah pekerjaan Kristus. Menebus kita, mengampuni kita, semuanya itu. Dia melakukannya sekali untuk selamanya. Itu Kristus ya. Tetapi bagaimana dengan kita? Saudara, kita harus melakukan itu berbentuk perintah yang future tense. Yang ke depan, yang terus-menerus sampai itu kembali kepada kesempurnaannya, kesempurnaan Kristus. Jadi dari anugerah kepada anugerah, dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Jadi kita bagaimana? Ya di dalam kita nggak sempurna ini. Masih berdosa, masih ada cacat celahnya, masih ada yang perlu dilengkapi, perlu kemudian istilahnya kita itu dipenuhi lagi, kita perlu kepenuhan Kristus, dan kita dipenuhi lagi oleh seluruh kasih Kristus, dan kemudian kita di dalam lembah kekelaman itu kita diangkat oleh Tuhan Yesus. Nah, ini adalah proses daripada apa? Kita diberitahu oleh Tuhan bagaimana kamu sempurna pada saat kamu tahu bahwa kamu tidak bisa sempurna dan hanya Tuhan bisa menyempurnakan kamu. Nah, itulah kesempurnaan kita. Itulah teleiois. Apa bedanya Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah menyelesaikan, aku sudah menyempurnakan, tetelestai. Kan mati di kayu salib kan? Nah, sekarang kita yang di bawah salib,
kita menuju pada masa depan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus yang sudah diberikan pada kita. Jadi sudah diterima, belum sepenuhnya, dan kita terima. Jadi kesempurnaan kita itu di dalam Kristus, dan kemudian Tuhan Yesus meminta, kamu harus sempurna. Nah ini kita dibentuk. Kesempurnaan kita diproses oleh Tuhan terus menerus, kemudian tidak berhenti, tidak boleh kita menjadi orang beriman yang menyerah, dan terus diproses ini sampai kemudian kita bertemu dengan janji Tuhan yang akhir itu. Jadi kita selalu, kesempurnaan kita tuh selalu dimulai dengan Kristus yang mati bagi kita dan bagaimana kesempurnaan dijanjikan di masa depan. Ya, jadi bukan bukan kebenaran yang kita terima itu kemudian selesai sekarang, udah selesai, saya sempurna, udah nggak bisa berdosa lagi, nggak bisa kemudian melukai hati orang. Saudara, bukan seperti itu. Tuhan meminta kesempurnaannya dalam diri kita. Kita nikmati pada saat kita susah mengampuni orang, pada saat kita membenci musuh kita, dan bagaimana Tuhan meminta, kasihilah musuhmu. Inilah kesempurnaan kita. Bagaimana kesembuhan kita? Ya kan nggak bisa Pak, hati saya begini. Wah saya sulit sekali, kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa menerima orang-orang seperti yang Tuhan katakan? Ya nggak mungkin, ya memang nggak mungkin. Karena Kristuslah yang memungkinkan itu. Sehingga kamu bisa menerima seperti Paulus yang membunuh orang Kristen, kemudian menjadi pemimpin Kristen. Oh saya nggak bisa terima. Dia tuh pendeta bajingan. Dia tuh pendeta yang itu sadis sekali. Dia itu merampok orang-orang Kristen, membakar gereja. Nah, saudara, kita diberitahu oleh Tuhan, bisa nggak kamu, kalau dia kemudian menjadi anakku, menjadi pemimpin gereja, menjadi pendetamu, kamu bisa terima nggak? Nggak bisa saya. Nah, berarti kamu mengerti tentang kesempurnaan yang salah. Kenapa salah? Karena kamu mempunyai satu standar bahwa, oh orang yang berdosa, kemudian diampuni Tuhan, dan dibentuk oleh Tuhan, dan menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Ya dia kan dulu gini, dia kan melakukan ini, dia masa lalu semua kita lihat. Maka disitulah kita merasakan bahwa kita ini sempurna lebih dari orang itu. Padahal kita dengan orang itu sama aja. Sama bejatnya, sama dosanya, karena kita juga orang-orang yang masih berkecimpung dalam dosa. Berarti kita sadar betul bahwa kondisi kita adalah kita di dalam segala ketidaksempurnaan, kita melihat kesempurnaan Kristus, sehingga saudara perhatikan baik-baik bahwa saya memiliki kesempurnaan karena saya adalah orang-orang yang disempurnakan oleh kesempurnaan Kristus. Jadi saya ulangi, saya mendapatkan kesempurnaan adalah karena saya orang-orang yang tidak bisa sempurna. Dan saya bisa sempurna karena Kristus yang memiliki seluruh kesempurnaan itu dan membuat saya yang tidak sempurna itu menjadi sempurna. Dan dialah yang sabar dengan saya, bukan saya sabar kepada Tuhan. Dialah yang mengerti saya. Dia yang tahu bagaimana saya jatuh dalam dosa. Dia tahu menolong saya, bukan saya menolong Tuhan. Bukan saya menolong orang lain. Saya mengampuni orang lain bukan berarti, oh saya ini berjasa mengampuni orang lain. Utangmu kemudian saya lunaskan. Oh berarti saya kan orang baik. Itu bukan milikmu. Kebaikan itu milik Allah. Mengapa kamu bisa menolong orang? Ya karena kita adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Jadi waktu saya menolong orang, saya tidak boleh berbangga dan kemudian menghina orang itu. Saya sudah ngutangi kamu loh ya. Itu kan saya baik ini. Berarti kamu harus hormat saya. Nah, saudara, saudara harus tahu bahwa kesempurnaan yang Tuhan inginkan pada kita adalah pada saat kita merasakan kita, oh saya ini sempurna, saya sudah bisa mengampuni. Nih, orang lain ini, ya saya berjasa. Nah, saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat, pola keagamaannya itu seperti itu. Jadi apapun yang mereka lakukan menjadi kebanggaan mereka, bahwa mereka seolah-olah itu menjadi tanda petik Allah, menjadi yang pemberi kasih, pemilik kasih. Kita ini bukan pemilik kasih. Kita ini adalah penyalur kasih. Kita adalah orang-orang yang bukan yang bisa melahirkan kasih. Kita nggak punya kasih, kita sudah hancur. Tapi kasih itu berasal dari Allah, kebenaran dari Allah, keadilan dari Allah, dan itulah yang kita salur. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan, kita melakukan persembahan, kita melakukan pelayanan, itu bukan karena saya lebih baik dari orang lain, bukan. Karena memang begitulah orang Kristen. Orang Kristen harus sempurna. Jadi tujuan dia adalah
serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, serupa dengan sifat-sifatnya. Allah adalah kasih. Ya, saya harus penuh dengan kasih, dipenuhi oleh kasih Allah. Ya. Nah, itu artinya. Jadi bagaimana Pak kebenaran ini bisa menyatu? Nah, saudara, inilah yang dikatakan saya ini nggak sempurna. Kok bisa sempurna? Nah, itu paradoks. Paradoks apa? Berjalan bersama, tetapi bisa dalam satu hidup kita, pribadi kita. Kita nggak sempurna. Kok bisa kita sempurna? Kenapa kita diminta sempurna? Diperintah sempurna? Ya karena kita nggak sempurna, maka diperintahkan menjadi sempurna. Terus bagaimana sempurna kita? Ya Tuhan memberikan kesempurnaan untuk kita nikmati dalam setiap langkah hidup kita. Setiap pergumulan kita, setiap perkara-perkara permasalahan kita. Kita dijadikan sempurna. Ya kemarin kita kan ke Pengalengan gitu. Betul kan? Terus saya tanya, ada nggak di Pengalengan itu kita kemudian ada yang sempurna? Nah, kita tahu betapa tidak sempurnanya rencana kita. Dan banyak rencana kita mau ke sini, mau ke sana. Sesudah coba kita lihat. Di dalam persekutuan kita belajar kesempurnaan Allah. Bagaimana satu sama lain, bagaimana hikmat Allah, dan bagaimana kita bisa memenuhi dan rancangan-rancangan Allah, bagaimana tanggung jawab kita. Sudah itu semua, kalau kita ngomong, di dalam persekutuan seperti itu dan begitu banyak perkara gitu, kita membenarkan diri kita masing-masing dan kita banyak menyalahkan orang. Menyalahkan apa? Ya, kita ini kan gak direncanakan. Oh, ini ada sesuatu yang memang ada ya kebutuhan-kebutuhan lain dan itu tabrakan semua. Terus saya tanya, bagaimana itu bisa berjalan? Saudara, hanya satu jalannya. Apa jalannya? Saudara, kita tahu kita nggak sempurna. Bagaimana kita bersama-sama bisa menanggung bersama? Jadi ketidaksempurnaan dari dia, ketidaksempurnaan dari dia, dan juga saya nggak sempurna. Itu akhirnya ditanggung oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa saling melayani, saling menyempurnakan di situ. Saling memberkati di situ. Itulah kesempurnaan. Jadi siapa yang benar? Nggak ada. Yang benar siapa? Ya Tuhan. Bagaimana Tuhan benarkan saya? Oh iya, kita menolong orang. Oh iya, kita saling membantu sama lain. Nah, itulah kebenaran-kebenaran yang secara praktis ada dalam hidup kita. Apalagi dengan anak, dengan keluarga. Nah, soalnya kita harus tahu pandangan-pandangan kita seolah kita ini benar, seolah kita itu yang paling tahu, seolah kita belum tentu, saudara. Kenapa? Karena kita bukan orang maha tahu, maha pintar, dan hanya Tuhan. Jadi kita harus bersandar pada apa? Pada hikmat, kemuliaan, dan cara kerja Allah. Dan bagaimana Allah menolong kita. Dan saat-saat genting itu, tiba-tiba ada ide-ide yang kemudian hikmat itu keluar di sana. Yang menolong kita untuk bisa menerobos permasalahan kita, dan akhirnya terlaksana. Ya, oh kita bisa pulang, ini bisa gini, bisa gini. Ada nggak permasalahan? Ada. Apa masalahnya? Ada yang ditelepon istrinya, ditelepon suaminya. Kenapa nggak pulang-pulang? Ini sudah malam seperti ini dari pagi sampai malam. Nah, saudara, itu kan permasalahan semua. Kita nggak sempurna. Iya, tapi begitu orang bisa menerima kita karena kasih Kristus, karena kesabaran Kristus, dan kita bisa saling membangun. Nah, itu kesempurnaan kita. Jadi jelas ya, ini secara praktis aja gitu, secara kehidupan kita dan kita aplikasikan gitu. Ya, oke. Nah, Saudara perhatikan, kita akan membahas ini ya tentang kesempurnaan. Di dalam bahasa aslinya kesempurnaan ada teleios. Teleios itu adalah yang pertama, bukan berarti tidak ada dosa. Ini penting sekali. Jadi kita seolah mau membersihkan kotoran kita itu sampai bersih, gosok dosa-dosa kita itu kemudian, saudara, yang merah seperti kirmisi itu kemudian kita buang merahnya, gitu kan? Nah, apakah bisa dosa merah seperti kirmisi kemudian kita cuci? Nggak bisa, Saudara. Karena istilah merah seperti kirmisi, saudara, itu adalah tidak bisa dihapus. Jadi dosa kita itu merah seperti kirmisi. Apa arti merah seperti kirmisi? Dosa itu tidak pernah bisa dihapus. Dengan cara-cara perbuatan baik kita, ketaatan kita, nggak bisa menghapuskan dosa. Nah, saudara perhatikan ya. Ketaatan Kristus bukan menghapuskan dosa Kristus. Karena Kristus tidak berdosa. Ketaatan Kristus berasal dari apa? Dari seluruh ketaatan dia tanpa dosa. Ya. Dan ketaatan dia itulah yang membuat kita bisa taat di dalam seluruh dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ketaatan kita berasal dari ketaatan yang tanpa dosa. Sedangkan kita taat karena kita penuh dengan dosa. Yesus taat karena dia penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesucian, kekudusan, tanpa dosa.
Itu yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga waktu kita jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan, saudara, di situ karya Kristus begitu nyata. Jadi ini jelas ya. Jadi bukan tanpa cacat celah, bukan sempurna dalam arti bahwa secara fisik, oh ini sudah bersih, nggak ada dosanya, nggak ada kesalahan. Jadi kamu ya, saya ampuni kamu. Kamu harus sempurna, gitu kan? Nah, maka Petrus tanya, Tuhan bagaimana saya mengampuni orang? 7 kali? Bukan. Itu kan perintah Taurat 7 kali. Ya itu kan istilah sebenarnya. Tapi pengertian mereka menjadi literal. 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian 7 gitu. Udah selesai. 8, 9, nggak ada. Nah surat Tuhan Yesus mengatakan, bukan. 70 kali, 7 kali. Jadi tidak ada hentinya. Itulah sempurna. Bagaimana saya ngampuni orang? Saya tahu bahwa saya tidak lebih baik dari kamu. Semua hanya Tuhan. Bagaimana Tuhan membukakan hati kamu, kamu kemudian bisa bertobat. Itulah titik akhir pengampunan saya. Apa titik akhirnya? Karena kamu menerima pengampunan diubahkan oleh Tuhan. 70 kali 7 kali, saudara. Sempurnanya di mana itu? Sempurnanya pada saat dia, bukan kita yang melakukannya, kemudian kita memaafkan. Bukan, saudara. Bagaimana hati orang itu menerima kesempurnaan dari Tuhan. Nah, barulah kita bisa menerima dia. Mengampuni musuh kita. Bagaimana saya bisa mengampuni musuh kita? Karena kita sudah sebagai musuh Allah sudah diampuni. Itu kesempurnaan kita, saudara. Saya bisa mengampuni orang memusuhi saya. Kenapa? Ya karena saya dulu musuh Allah. Saya diampuni Allah dan saya sempurna sekarang. Jadi orang musuh saya, ya saya harus mengampuni dia seperti Allah mengasihi saya yang dulu musuh Allah. Sekarang saya mengampuni kamu. Kamu musuh saya. Ya saya mengampuni. Kenapa? Posisi kamu itu sama dengan posisi saya yang musuh Allah. Kamu musuh saya. Itulah kesempurnaan kita. Memang sulit, nggak mungkin. Mustahil kita bisa melakukan pengampunan surgawi, nggak mungkin. Tapi ada pengampunan Kristus, pengampunan Allah dalam diri kita. Nah, itulah yang memampukan kita bisa menerima orang itu. Sampai berapa kali? 70 kali 7 kali. Ya, sampai dia diubahkan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi ngerti ya? Jadi titik akhir dari kesempurnaan orang, bukan titik akhir hidup kita ini kemudian menjadi kesempurnaan orang. Bukan. Orang itu punya titik akhir kesempurnaan pada waktu dia tahu tidak sempurna. Dia jatuh dalam dosa. Oh ya saya salah musik kamu. Kamu tuh anak Tuhan, kamu begitu baik. Kenapa saya iri dengan kamu? Saya membenci kamu karena agama saya. Sudah dia sadar, nah dia menerima kesempurnaan itu. Barulah 70 kali 7. Dan kita mengampuni nggak habis-habisnya. Kenapa? Karena sempurna. Pengampunan 70 kali 7 adalah pengampunan yang sempurna. Karena 77 kali 7 kali itu angka yang sempurna. 7, 7, 7, 3 kali. Jadi 77 kali 7. Itu angkanya tujuhnya ketiga. Itu betul-betul milik Allah, sempurna dari Allah. Nah itu dikatakan apa? Jadi saya ini sempurna bukan karena apa yang saya lakukan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi karena apa yang saya lakukan tidak sempurna dan hanya Kristuslah yang menyempurnakan saya. Hanya Allah lah yang menyempurnakan saya. Dia sudah memberikan itu kesempurnaan pada saya. Ini yang pertama. Jadi sempurna bukan berarti tanpa dosa, kemudian tidak boleh berbuat dosa lagi, tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Saudara nggak ada itu. Itu sempurna itu milik Tuhan, bukan milik kita yang memang tidak pernah berdosa Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Sedangkan kita ya jatuh-jatuh terus. Yang kedua sekarang, nah saudara, bahwa keteladanan hidup kita bukan terletak pada diri kita, bukan terletak pada pendeta yang rohaninya baik menjadi ukuran kita, bukan. Rohani dan kekuatan sempurna kita, keteladanan kesempurnaan hidup kita, yaitu Allah sendiri. Saudara. Itu yang kedua. Jadi ukuran kita adalah proyeksi kita, iman kita itu objek iman kita adalah Kristus, sempurna dalam Dia. Jadi kalau orang katakan, aduh sorry ya, saya masih emosi dengan kamu. Saya masih masih sulit seperti itu. Tapi kita memberitahu dia bahwa ya saya akan belajar seperti Kristus. Saya belajar, kita saling belajar, saling menerima, saling mendukung, melayani. Nah, saudara, itu adalah sempurna kita. Kenapa? Karena Kristus. Jadi saudara betul-betul mengerti bahwa kesempurnaan itu bukan seperti bayangkan
Kalau orang-orang yang apa ya, yang idealisme utopia gitu kan, mimpi-mimpi oh, orang Kristen begini nggak boleh berbuat dosa. Saudara itu nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kesempurnaan kita bukan dari tanpa dosa itu, tapi karena kita penuh dengan dosa. Dan kita harus melawan dan mengejar kekudusan, melawan seluruh daripada dosa-dosa kita itu. Yang terus akan timbul sampai kita mati. Saudara. Ya, manusia itu seperti itu. Nah, karena kita tidak bisa menebus diri kita, maka hukum Taurat membawa kita melambangkan anak domba itu dikorbankan. Nah, orang orang Israel terus itu memandang siapa? Mesias. Oh, dia menyelamatkan saya, dia yang menyembuhkan saya. Itu sudah ngerti. Tetapi prakteknya mereka merasakan, oh saya lebih sempurna dari kamu, saya bisa melayani, saya doa puasa Senin Kemis, saya seorang pengkhotbah, saya seorang pendeta. Sudah itu omong kosong semuanya. Kenapa omong kosong? Karena kesempurnaan tidak lahir dari semua tata cara itu, dari perbuatan. Tapi karena anak domba yang dipersembahkan, itulah kesempurnaan saya. Jadi ini jelas ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus jelas. Sekarang kita lihat yang ketiga, ya sampai kelima. Perintah menjadi sempurna seperti Allah bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi kita kemudian masuk paradoks yang satunya. Ya nggak mungkin kita manusia kan masih berdosa. Ya hati kita masih berdosa, keinginan kita, aduh sudah nggak bisa lah, nggak mungkin. Nah kalau nggak mungkin, kenapa bisa diperintahkan Tuhan Yesus? Berarti kan bisa, karena Tuhan perintahkan. Dan itu ada sesuatu yang sudah Tuhan, bukan hanya Tuhan perintahkan, tapi Tuhan janjikan kemenangan dan kesempurnaan itu. Ya, lepaskan semuanya. Kamu akan kehilangan dunia dan kamu akan mendapatkan nyawamu. Kamu akan kehilangan nyawamu, kamu mendapatkan isi dunia ini. Nah, itu jelas, Saudara. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, Saudara perhatikan, kesempurnaan atau perbuatan menyempurnakan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi kelengkapan seperti Allah hanya dapat dialami jika manusia memiliki hubungan intim dengan Allah. Jadi iman kita itu yang lahir dari mendengarkan firman Tuhan, itu yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan begitu kita jauh, kita langsung dekat dengan Tuhan. Sejauh timur dan barat, aku tarik kamu kembali. Dan orang Israel dijanjikan oleh Tuhan, aku akan buang kamu karena dosamu. Dan aku akan serahkan kamu ke seluruh muka bumi. Itu kan Tuhan. Waktu mereka berdosa. Dan waktu mereka dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kamu bertobat, nah, kamu bertobat dan kamu tahu bahwa kamu melawan aku dan kamu mau kembali padaku sejauh timur dari barat sedalam lautan pun aku akan tarik kamu. Itu istilah dalam bahasa kita puisi gitu ya, puitis gitu. Jadi sejauh timur barat dimanapun kamu berada, aku panggil semua anak-anakku dan bagi Tuhan itu mudah. Yang terserak menjadi terkumpul kembali itu bagi Tuhan nggak ada masalah karena Dia maha kuasa, maha tahu dan maha segala-galanya. Jadi saudara perhatikan, jadi janji Tuhan, kalau kamu berdosa, aku muak dengan kamu. Tapi kalau kamu kembali kepadaku dan kamu taat bersyukur kepadaku, wah saudara, Tuhan paling senang seperti Bapak yang menyambut anak bungsu itu. Ya, kemudian lari dan mendapatkan seluruh pandangan bahwa dia ingin mendapatkan belas kasihan sempurna dari Bapaknya. Karena dia jatuh dalam dosa yang hancur-hancuran. Dan dia lari. Bagaimana bapaknya menanggapi dengan pelukan dengan wah, saudara, itulah Tuhan. Jadi bagaimana perasaan Tuhan waktu melihat orang berdosa, bertobat dan kemudian datang pada dia, bersyukur pada dia, terima kasih pada dia. Oh, Tuhan senang sekali. Kenapa? Karena dia dihormati, dia dimuliakan, karena dia membentuk hati orang itu kemudian orang itu bersyukur kembali pada dia. Itulah sempurna kita. Ucapan syukur kita dalam segala kondisi yang ada. Nah, ini rahasia. Sebenarnya ini khotbah khusus. Ucapan syukur yang dengan hati sungguh-sungguh tahu siapakah diri kita dan tahu siapa Tuhan, itu menunjukkan engkau adalah sempurna. Engkau menikmati kesempurnaan dari Tuhan. Oh, nggak enak gini-gini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalami satu kehidupan yang waduh nggak enak seperti Ayub, anaknya mati, semua hartanya habis. Tuhan bersyukur engkau baik adanya. Nah, saudara, ini disukai oleh Tuhan. Inilah sempurnanya iman kita. Jadi saudara mengerti ini sekarang ya. Jadi Tuhan Yesus meminta sempurna itu bukan sempurna yang kemudian kita udah nggak ada masalah gitu. Enggak. Nah, di dalam segala permasalahan kita, cobaan daripada iblis, ujian daripada Tuhan dan teman-teman kita sekeliling kita, saudara, itu membawa kita
dalam satu titik harus bersyukur dalam segala perkara. Di penjara pun Paulus bersyukur. Dibantai pun, dibakar pun dia bernyanyi. Nah, saudara, nggak ada yang bisa mengalahkan ini. Ini adalah iman yang sempurna. Kita pun sama. Di dalam kesakitan, dalam mau kematian, kita sempurna. Saudara, luar biasa ini ya. Kita lihat Stefanus, dirajam dia sakit, Allah, wah, dia betul-betul merasakan seluruh penderitaan, seluruh apa? Kalau kita ngomong itu bukan sedih ya, tapi betul-betul sakit gitu kan. Terus dia bersyukur. Apa yang dia katakan dalam ucapan syukur itu? Dia bersyukur ya Bapak. Dia meminta pengampunan. Apakah dia sempurna? Enggak. Tapi dia melihat Kristus. Dia memandang pada Kristus. Akhirnya dirinya mendapatkan kemuliaan Allah, kesempurnaan dari Allah. Dan dia mati. Dan sama dengan kita. Kita dalam kondisi sakit, ada orang yang kena, waktu saya di Semarang itu, sekarang sudah meninggal ya, sudah mati. Ya, nah, kena kanker usus gitu kan, ususnya dipotong, dipotong, dipotong gitu. Akhirnya waktu saya ketemu sampai kira-kira hampir 3 bulan sampai dia mati. Nah, saya beritahu Saudara, satu perkataan, seluruh sakit penyakit kita, penyakit kanker, kayak penyakit diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung, stroke apapun, saudara, walaupun kita berjalan kena stroke, orang kena stroke kan tahu ya, kita berjalan kan gini-gini kan, saudara, dalam kondisi seperti itu, saudara bersyukur pada Tuhan, wah, itu iman yang sempurna. Tuhan nggak nolong kita dalam 4 petik. Tuhan seolah membiarkan kita. Tapi kita ngomong pada Tuhan, Tuhan, Tuhan Engkau baik Tuhan. Terus dia kemudian sambil jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau tidak ada perkara yang tidak baik. Semua yang aku lakukan, yang terima dan semua apa yang aku terima hari ini adalah aku tidak menyalahkan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Ini semua adalah aku tidak sempurna. Makananku nggak sempurna. Kondisi hidup tidak sehat, tidak sempurna semua. Dan aku terima seperti ini. Dan mulutku juga nggak sempurna. Karena aku begitu rakus makan semuanya, semuanya. Akhirnya aku jadi seperti Tuhan, tapi Engkau Tuhan tidak menghilangkan semua keselamatan. Rasa bersyukur ini. Nah, saudara, itu iman sempurna. Iman yang apa? Di dalam segala perkara, kita tetap melihat Tuhan itu kasih adanya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu belas kasihannya terus mengalir. Itulah iman yang sempurna. Ya, oke, yang kelima, yang terakhir. Saudara, perhatikan baik-baik di sini ya. Yesus memanggil umatnya untuk menjadi lengkap sempurna di dalam persekutuan. Nah, ini yang terakhir ini saya bicara tentang pengalaman kita di pengalaman kemarin kan. Tidak ada satu orang yang merasakan dirinya itu yang paling nggak sempurna. Semua pasti merasa semua punya ide yang sempurna. Betul kan? Menurut saya, oh ini harus gini, oh pikir gini, begini. Saudara, cobalah kita bisa mengerti kondisi, bisa ya paling nggak berpikir bagaimana kondisi baiknya. Gitu. Dan tidak ada satu kondisi pun dikatakan kondisi sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita hati yang sempurna. Bisa ngerti ya? Jadi akhirnya mau tidak mau, kita dipaksa untuk apa? Kita harus ngalah. Kita harus mengalah. Bahkan di dalam segala apa ya pengertian masing-masing dengan kekehnya masing-masing saudara kita kemudian orang-orang yang tanda petik seolah-olah dipimpin dengan satu hikmat yang lemah itu saudara kita kemudian bisa menyadari oh ya kita tahu bahwa kita ini lemah dan Tuhan yang menyempurnakan nah, akhirnya beres semua dan kita tidak boleh menyimpan ketidaksempurnaan itu menjadi satu penghakiman tapi memperbaiki diri memperbaiki komunitas nah itu adalah sangat disukai oleh Tuhan. Oh iya ya kita tahu ya. Wah, dan kemudian wah coba itu kita kemudian dirinya harusnya kita bisa gitu ya. Oh harusnya kamu nyiapkan ini bisa memikirkan ini kamu bisa menolong saya gini. Oh akhirnya bisa dan semua itu akhirnya teratur. Ada orang yang bisa nolong kita, ada bagaimana Tuhan mengatur hidup kita itu kemudian dengan sistem yang ada, sosial kondisi ada dengan bagaimana Tuhan semuanya tuh memplanning kita, terus kemudian ada orang, ada menolong kita, itu semua diatur Tuhan. Dan itulah dikatakan bahwa kamu harus sempurna. Bukan hanya kamu pribadi, tetapi kamu adalah bentuk kamu sekalian. Ya sekali lagi ya, ini poin ketujuh, ini poin yang sebenarnya poin secara komunitas Kristen penting sekali.
Kenapa penting? Karena bukan pribadi kamu yang disempurnakan Tuhan, tetapi terkait dengan kesempurnaan orang-orang lain di sekitarmu, dan kamu bisa sempurna menikmati kelengkapan kesempurnaan utuh dari Allah. Itulah dikatakan Yesus memanggil kita sempurna, bukan hanya Yesus dengan saya, tapi Yesus dengan saya, dengan orang-orang saudara-saudara seiman kita. Dan siapa? Ya keluarga kita, komunitas kita, pelayanan kita, gereja kita. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan.